Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur Dreamy Aqua 10 roller Anda. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini kita punya robotnya, stasiun docking ada di sini dan robotnya ada di sini. Untuk mengaturnya pertama-tama saya akan tunjukkan apa yang perlu Anda lakukan secara manual di awal. Dan kemudian apa yang harus dilakukan dengan aplikasi jika Anda ingin menghubungkannya ke aplikasi. Jadi pertama, kita perlu memasang ini ke stasiun docking. Jadi cukup letakkan seperti itu. Akan terdengar klik dan selesai. Cukup mudah, bukan? Lalu pada robotnya, Anda harus melepas tutup bagian atas. Tutupnya terpasang dengan magnet, jadi cukup mudah untuk melepasnya. Kemudian, lepaskan busa pelindung bumper ini. Kalau tidak, robot tidak akan benar-benar menghindari tabrakan dengan rintangan. Jadi itu penting. Setelah itu, Anda bisa menutupnya di sini. Anda juga bisa melepas stiker pada kamera sehingga kameranya terbuka. Jangan khawatir, untuk menggunakan kamera harus diatur melalui aplikasi dan akan ada kode keamanan. Jadi tidak semua orang bisa terhubung ke kamera Anda. Sekarang mari kita geser bagian belakang robot ke stasiun docking. Bagian belakang robot, karena konektornya ada di belakang robot, seharusnya robot akan menyala secara otomatis jika sudah terhubung dengan baik. Saya bisa melihat lampu-lampunya berkedip di sini, jadi robotnya sedang dinyalakan sekarang. Sekarang untuk stasiun docking ini sangat penting untuk meletakkannya dengan posisi yang tepat, di mana pada kedua sisinya, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, terdapat ruang yang cukup luas. Memiliki setidaknya 5 cm ruang bebas, jadi tidak menempel pada dinding manapun, dan 5 cm itu setara dengan 2 inci. Jadi setidaknya 2 inci dari dinding di kedua sisi, dan setidaknya 1 meter, yang kira-kira 40 inci di depan stasiun pengisian daya. Jadi robot itu punya tempat untuk keluar dari stasiun, dan selain itu, jika stasiun Anda tidak terhubung ke sumber listrik, maka Anda perlu menghubungkannya. Saya sudah melakukannya. Disitulah tempat untuk kabelnya di bagian belakang. Kami sudah memasang pelat perpanjangan tanjakan. Kami telah menghapus perlindungan robot dan sekarang kami telah menyalakan robot, menggesernya ke stasiun pengisian, dan mari kita lihat, ambil air kita. Mari kita isi tangki air kita. Untuk melakukannya, buka tutup di bagian atas dan akan ada 2 tangki, yang putih transparan dan yang hitam transparan. Tangki hitam adalah untuk air kotor, jadi Anda perlu mengosongkannya setelah penuh, tetapi tangki air bersih harus diisi oleh Anda. Jadi kita bisa mengeluarkannya, membuka kait di sini, mengisinya dengan air, menutupnya, dan memasangnya kembali di sisi kanan tempat air bersih berada. Lalu di sini, buka pintu ini dan pastikan kantung debu terpasang. Secara default, program ini sudah terpasang, tetapi ada juga versi cadangan, versi kedua di dalam kotak, jadi Anda mungkin ingin menginstal yang itu. Oh ya, ada video tentang cara memasang kembali kantung debu. Selain itu, jika Anda masih menggunakan cairan pembersih, cukup geser keluar dari sini, buka ini, dan isi dengan cairan pembersih resmi. Karena tidak disarankan menggunakan cairan lain, jadi sebaiknya gunakan yang resmi yang sudah disediakan di dalam kotak. Namun setelah habis, kemungkinan besar Anda harus membelinya langsung dari Dreamy. Lalu kita bisa menutupnya di sini. Pastikan Anda menutupnya rapat-rapat agar debu tidak keluar dari pintu ini. Dan sekarang kita bisa menghubungkannya dengan aplikasi. Untuk menghubungkannya dengan aplikasi, Anda perlu mengunduh aplikasi bernama Dreamy Home di ponsel Anda. Jadi saya sudah memilikinya. Akan saya tunjukkan ponsel saya kepada Anda. Dan seperti yang Anda lihat, aplikasi ini sedang dinyalakan dan memakan waktu cukup lama. Saya tidak tahu kenapa dan begitu. Saya akan coba membuka ulang aplikasinya. Mungkin itu akan membantu. Oke, ya, sekarang kita sudah punya aplikasinya dan kita bisa langsung klik tambah di sini, lalu pilih robot kita. Jadi ini adalah seri Aqua 10 versi roller yang saya punya. Jadi saya punya Aqua Tune roller hitam ini, bukan Ultra. Kamu hanya perlu melihatnya di kotaknya, kan? Sekarang kamu perlu menyalakan robotnya.
ini sudah menyala, jadi saya bisa langsung klik saja. Robotnya sudah dinyalakan. Mari kita klik berikutnya, dan sekarang tekan dan tahan tombol clean dan dock secara bersamaan. Jadi kedua tombol ini selama sekitar 3 detik sampai Anda mendengar suara perintah. Jadi ayo kita lakukan. Menunggu konfigurasi jaringan. Oke, mari kita klik itu. Saya sudah mendengar suara perintah untuk mengonfigurasi jaringan. Klik berikutnya, pilih jaringan Wi-Fi. Pastikan jaringan Wi-Fi ini adalah 2,4 GHz karena robot tidak dapat terhubung ke jaringan 5 GHz. Jika Anda ingin mengganti jaringan dan menghubungkannya ke jaringan lain, Anda harus terlebih dahulu menghubungkan ponsel Anda ke jaringan yang berbeda. Ngomong-ngomong, Anda bisa lihat saya tidak diminta izin karena saya sudah memiliki aplikasinya. Namun jika Anda mengunduh aplikasi ini untuk pertama kalinya, Anda perlu memberikan beberapa izin. Bluetooth, oke, jadi terkait jaringan, Anda mungkin perlu melakukan hal berikut. Jika Anda ingin mengubah jaringan, masuk ke pengaturan Anda perlu mengizinkan izin lokasi dan izin Bluetooth. Untuk dapat terhubung ke robot, masukkan kata sandi Wi-Fi agar dapat dikirim ke robot. Lalu klik berikutnya. Sekarang akan muncul kode QR yang perlu Anda arahkan ke depan robot Anda untuk melakukan pengaturan. Jadi mari kita arahkan ke depan robot saya sekitar 10 cm atau sekitar 4 inci. Mulai menghubungkan ke jaringan. Oke, sekarang mulai menghubungkan ke jaringan. Mari klik berikutnya. Jaringan sudah terhubung sepenuhnya. Oke, sekarang klik berikutnya. Anda bisa mengganti namanya, lalu klik selesai. Sekarang sedang mengunduh beberapa plugin. Mari setujui, mari kita lihat beberapa data. Mulai mencoba pengalamannya. Ada pembaruan firmware, Anda bisa memperbaruinya. Saya akan batalkan dulu untuk sekarang. Mari klik OK, dan sekarang sudah selesai. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.